Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali bertemu ya untuk membahas pelajaran IPA. Oke, coba diperhatikan nomor 1. Ya, itu adalah materinya tentang rantai makanan. Rantai makanannya adalah fitoplankton. Jika mati maka dimakan oleh siapa? Lalu hewan nomor 1 dimakan jika mati dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil jika mati dimakan oleh nomor 2, dan nomor 2 jika mati dimakan oleh ikan besar. Ikan besar jika mati dimakan oleh hewan nomor 3. Nah, kira-kira nomor 1, 2, dan 3 itu apa ya? Hewan apa ya? Gitu ya. Nah, kebetulan di nomor A, B, C, dan D, nomor 1 itu sama, semuanya adalah zooplankton. Berarti artinya nomor 1 jawabannya adalah zooplankton. Oke, ketika zooplankton dimakan oleh ikan kecil, nah kira-kira kalau ikan kecil mati dimakan oleh jamur kah, gurita, atau ikan sedang? Ya, betul, ikan sedang. Oke, ikan sedang berarti antara B dan D. Lalu nomor 3, ternyata dia memakan ikan besar. Ya, kira-kira yang memakan ikan besar siapa ya? Nah, biasanya kalau hewan yang besar gitu ya, dia ketika mati dia akan dimakan oleh justru kembali lagi makhluk hidup yang kecil-kecil. Nah, makhluk hidup yang kecil-kecil pilihannya antara jamur dan bakteri pengurai. Perlu kalian ketahui bahwa jamur itu dia tidak memakan, tapi dia fungsinya untuk mempercepat terjadinya proses memakan. Jadi ikan besar mati dimakan oleh, ya betul, bakteri pengurai. Maka jawaban nomor 1 adalah yang D, dodol. Zooplankton, ikan besar, dan bakteri pengurai. Oke, kita lanjut nomor 2. Pada tubuh ikan hiu terdapat kotoran atau sisa makanan yang menempel di tubuhnya. Ya, beberapa ekor ikan remora berenang mendekati ikan hiu lalu menempel pada tubuhnya. Ikan remora tersebut memakan sisa atau remah makanan yang menempel pada tubuh hiu. Peristiwa tersebut disebut dengan simbiosis. Ya, perlu kalian ketahui simbiosis apa? Ya, simbiosis itu artinya adalah dua hubungan makhluk hidup, ya. Dua hubungan makhluk hidup. Nah, sekarang ada macam-macam simbiosis. Ada berapa macam-macam simbiosis? Ya, betul, ada 3. Ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme, ada simbiosis parasitisme. Kalau simbiosis mutualisme artinya dua makhluk hidup itu sama-sama diuntungkan. Ya, contohnya apa? Contohnya kupu-kupu dan bunga, ya. Bunga dibantu penyerbukan, kupu-kupu mendapatkan madu, gitu ya. Lalu antara manusia dan bakteri E. coli, ya. Nah, lalu yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup, yang satu untung, yang satu tidak untung, tidak rugi. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah ikan remora dan ikan hiu, juga anggrek dan mangga. Nah, kita kembali lagi kepada soal, yaitu dia adalah hubungan antara ikan hiu dan ikan remora. Berarti jawabannya adalah yang D. Betul ya, yang D, komensalisme. Kenapa komensalisme? Karena yang untung siapa? Betul, ikan remora. Dia merasa kenyang dengan memakan kotoran hiu. Sementara hiu, apakah dia diuntungkan? Tidak juga ya. Hiu itu ketika kotorannya menempel di tubuhnya, dia tidak merasa risih ya. Ataupun kotorannya menempel di tubuhnya lalu dimakan oleh ikan remora, apakah dia merasa untung? Tidak juga ya. Tidak dimakan pun nggak apa-apa, kalau dia dimakan ya udah silahkan gitu artinya. Maka jawabannya adalah komensalisme.
komensalisme. Jadi yang untungnya itu adalah ikan remora, sementara ikan hiu dia tidak untung tidak rugi. Lalu satu lagi, parasitisme. Ya, parasitisme adalah hubungan dua makhluk hidup, yang satu untung, yang satu rugi. Nah, siapa sih parasitisme itu? Misalkan manusia dan nyamuk gitu ya. Yang untung siapa? Ya, betul, nyamuk ya. Jadi nyamuk bisa mengambil darah dari kita, sementara manusia dapat apanya? Betul, dapat gatalnya gitu ya. Lalu lalat dan buah. Misalkan, siapa yang untung? Lalat ya. Siapa yang rugi? Tentu saja buah. Ruginya apa? Buahnya cepat membusuk gitu ya. Kalau lalat justru dia merasa kenyang gitu. Jadi paham ya? Jadi simbiosis itu ada 3, ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Oke, nanti ibu berikan catatannya ya. Oke, nomor 3 ada sebuah gambar. Gambar apakah itu? Ya, betul. Dia adalah bunga teratai. Ya, bunga teratai itu hidupnya di mana? Di air, dia mengambang. Ya. Pernah melihat bunga teratai? Biasanya dia ada di kolam ikan gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ciri khusus tumbuhan pada gambar di samping beserta fungsinya yang tepat adalah yang mana? Apakah A, warnanya mencolok, berguna untuk menarik serangga, mendekat dan masuk ke dalam jebakan? Sepertinya tidak tepat ya, karena warnanya teratai itu tidak terlalu mencolok ya, tidak seperti bunga-bunga yang lain. Lalu yang kedua, memiliki akar tunjang yang bercabang dan menyolok ke dalam tanah supaya tidak terbawa arus ombak laut. Ada 2 kesalahan di dalam opsi yang B. Yang pertama adalah akar tunjang. Biasanya yang memiliki akar tunjang dia adalah pohon yang berkayu. Ya. Lalu di sini dituliskan tidak terbawa arus ombak laut. Tadi ibu sebutkan bunga teratai hidupnya di mana? Bukan di laut ya, justru dia di perairan darat, misalkan di kolam ikan gitu ya. Jadi nomor B betul atau salah? Ya, salah, nomor B. Nomor C, katanya batang dan akarnya memiliki rongga udara yang berfungsi untuk menyimpan oksigen. Betul? Tahu pohon teratai, bunga teratai? Ya, bunga teratai itu dia kalau kalian mencoba untuk menelitinya, batangnya itu tidak berkayu, justru dia berongga, maka berfungsi untuk menyimpan oksigen. Kalau yang D, dia salahnya di sebelah mana? Memiliki daun yang pori-porinya dapat ditutup untuk mempercepat penguapan. Justru mempercepat penguapan itu bukan ditutup, tapi stomatanya harus dibuka. Jadi jawaban nomor 3 adalah yang C ya, yang ketiga. Oke, kita lanjut nomor 4. Fungsi kaki bebek yang lebar dan berselaput adalah untuk apa? Tahu bebek? Ya, bebek itu adalah hewan yang dia bisa berenang di air. Tentu saja menggunakan kakinya. Maka jawabannya adalah yang ya B ya, membantu bebek saat berenang. Kalau yang C, menyaring makanan dan air, yakin kaki? Bukan ya. Kalau misalkan tumbuhan bisa jadi akar ya untuk menyaring makanan dan air, tapi kalau bebek tidak ya, makannya lewat paruhnya, lewat mulutnya. Lalu yang B, menggaruk tanah. Untuk apa bebek menggaruk tanah? Ya, tidak ya, bukan juga. Lalu yang D, mengoyak daging. Benarkah bebek mengoyak daging? Tidak juga ya, justru bebek itu menangkap, ya bisa jadi menangkap ikan ya, tetapi tidak untuk mengoyak daging. Biasanya mengoyak daging itu adalah taring. Oke, jadi jawaban nomor 4 adalah yang B, yang bebek, membantu bebek saat berenang. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5 sangat mudah. Pasti kalian sudah tahu, hewan-hewan yang mengeluarkan tinta. Artinya di dalam tubuh hewan itu berwarna hitam. Nah, kira-kira yang mana?
Yang A, B, atau C? Ya, betul ya. Yang C, cumi-cumi dan gurita. Oke, cumi-cumi dan gurita dia mengeluarkan tinta berwarna hitam itu untuk menyerang musuhnya. Ya. Oke, nomor 6. Perhatikan kedua jenis hewan berikut ini. Hewan yang pertama adalah ikan hiu. Ya. Hewan yang kedua dia adalah hewan yang kedua adalah buaya. Ya. Nah, pertanyaannya, persamaan dari hiu dan buaya adalah apa? Apakah A, jumlah kakinya? Yakin ikan hiu punya kaki? Tidak ya. Kalau buaya betul, dia punya kaki. Ada berapa kakinya? Ya, 4. Kalau ikan hiu dia tidak. Penutup tubuh, artinya kulitnya. Apakah sama tekstur permukaan hiu dan buaya? Ya, jika buaya dia teksturnya bergerigi gitu ya. Kalau hiu justru dia berlendir. Jadi sama atau beda? Ya, beda. Lalu cara berkembang biak. Ya, betul. Cara berkembang biaknya sama ya. Sama-sama bertelur. Sama-sama dasarnya sama, bertelur. Walaupun buaya itu termasuk ovovivipar, sedangkan hiu itu termasuk ovipar. Lalu tempat hidupnya, kalau hiu 100% di air, sementara buaya kadang bisa di air, kadang bisa di darat. Jadi jawaban nomor 6 adalah yang C. Ya, yang C. Cara berkembang biak. Oke. Nomor 7. Nomor 7 termasuk cara berkembang biaknya tumbuhan. Ya, perlu kalian ketahui bahwa cara berkembang biak tumbuhan itu dibagi menjadi 2. Ada vegetatif, ada generatif. Ya. Nah, di sini menyetek dan merunduk itu termasuk perkembangbiakan yang mana? Yang vegetatif ya, tapi buatan. Oke. Sekarang disediakan kita dengan satu tabel ya yang membedakan cara menyetek dan dengan cara merunduk ya. Kalian bisa pilih A, B, C, D jika tumbuhan tersebut sesuai dengan cara berkembang biaknya. Kita lihat yang A. Mawar dia dapat di stek, betul? Betul ya. Jadi pohon mawar itu atau bunga mawar itu bisa dipotong dari batangnya ya. Lalu bisa kalian langsung tancapkan dan dia bisa tumbuh gitu ya. Jeruk merunduk, betul kan? Tidak ya. Jeruk itu bisanya dengan cara dicangkok ya. Berarti jawaban nomor 7 A salah. Oke, sekarang kita masuk ke B. Cocor bebek. Bisakah cocor bebek menyetek, disetek? Ya, bisa ya dengan cara memotong daunnya. Apel bisakah dengan cara merunduk? Ya, bisa. Gitu ya. Jadi jawabannya berarti yang B ya. Cocor bebek menyetek, apel merunduk. Oke, kita lihat yang C. Singkong. Singkong itu betul bisa di stek, tapi kunyit dia berkembang biaknya tidak bisa dengan cara merunduk, bisanya dengan cara bertunas. Lalu yang D, salahnya di mana? Yang jahe. Jahe juga tidak bisa disetek, bisanya ditunas. Ya, sementara alamanda betul bisa dengan merunduk, tapi yang jahenya salah. Maka jawaban nomor 7 adalah yang B. Ya, cocor bebek dan apel. Oke, nomor 8. Keberadaan bakau. Kalian tahu tanaman bakau? Ya, tanaman bakau itu biasanya ditanam di pinggir pantai. Ya, ditanam di pinggir pantai. Dia berbentuk seperti tanaman berkayu, bunganya daunnya rindang gitu ya. Katanya di lingkungannya memiliki berbagai manfaat. Berikut ini yang tidak termasuk, berarti bukan manfaat dari bakau. Adalah ya, mencegah banjir dan tanah longsor di musim hujan. Tanah longsor
seriuskah di tanah longsor? Bakau itu tumbuhnya di pinggir pantai. Dia untuk menahan terjangan ombak. Sementara di sini disebutkan adalah untuk mencegah banjir. Bisa jadi betul ya kalau banjir, karena dia berfungsi untuk menahan derasnya ombak. Tapi untuk menahan tanah longsor di musim hujan, betulkah? Tidak ya. Kalau di pantai itu dia bukan tanah longsor namanya, ya. Justru namanya adalah abrasi. Nah, berarti yang A sudah jelas ya, dia bukan manfaat dari bakau. Yang B, melindungi pantai dari erosi dan abrasi, betul ya, karena pohon bakau itu ditanamnya di pantai. Lalu menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Karena bakaunya tumbuh di pesisir pantai, pasti udaranya akan segar dan bersih. Lalu menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Artinya dia bisa menjadi tempat untuk hewan-hewan darat ya, misalkan burung, atau laut mungkin seperti kumang-kumang gitu ya. Oke, jadi jawabannya nomor 8 adalah A ya, mencegah banjir dan tanah longsor di musim hujan. Dia bukan termasuk manfaat bakau ya. Oke, nomor 9, dampak buruk penggunaan pupuk kimia secara berlebihan terhadap keseimbangan alam adalah dampak buruk. Kira-kira kalau dampak buruk itu akan meningkatkan atau menurunkan sih? Ya, betul ya. Di mana-mana yang namanya dampak buruk dia akan menurunkan. Menurunkan apa? Ya, kita lihat ya di pilihan gandanya. Ada A, B, C, dan D. Yang A, menurunkan tingkat kesuburan di perairan. Biasanya pupuk kimia itu digunakan di mana sih? Ya, biasanya di sawah gitu ya, di rawa-rawa gitu. Betulkah menurunkan tingkat kesuburan di perairan? Ya, betul. Kenapa? Karena pupuk kimia ini dia mengandung zat-zat yang jika berlebihan justru akan membunuh hewan-hewan kecil yang terdapat di dalam perairan tersebut. Jadi nomor 9 jawabannya yang A ya. Kalau yang B, peningkatan kandungan oksigen. Yakin? Tidak ya. Justru dengan makin banyaknya pupuk kimia, bukannya makin membuat subur tanaman, dia akan mati. Kenapa? Karena oksigennya justru akan diikat oleh zat-zat kimia. Lalu yang C, peningkatan populasi makhluk hidup. Gimana mau meningkat jika tanahnya saja tidak subur gitu ya. Meningkatkan populasi eceng gondok, kan tanahnya nggak subur. Eceng gondoknya yakin bisa tumbuh? Tidak juga ya. Jadi jawabannya adalah yang A ya, menurunkan tingkat kesuburan di perairan. Lalu yang nomor 10 mah udah tahu semua ya. Nomor 10, kain wol. Ini udah sangat terkenal, mungkin jadi pelajaran dari kelas 3, bahkan mungkin bisa jadi dari kelas 2 ya. Kain wol diperoleh dari apa? Betul sekali. Jawabannya adalah yang B, dari bulu domba. Ya, kalau dari pohon randu, kapas ya. Kalau dari kepompong ulas sutra, ya sutra ya, kain sutra gitu. Kalau kapas, ya kapas dari buah randu yang tadi. Oke, jadi sudah selesai pembahasan IPA. Semoga dapat bermanfaat, bisa dipahami ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa tuliskan absen di kolom komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.